Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Banyuwangi. Kita berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, hari Minggu kedua bulan Mei. Tapi sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena hari ini Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman. Tuntunlah kami Tuhan dalam merenungkan kebenaran firman. Berkuasalah atas setiap kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema perenungan kita pada hari ini adalah keberanian menjalani hidup. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14. Secara khusus saya akan membacakan ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan kemudian memeliharanya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mencari contoh orang yang berani menjalani kehidupannya pada saat-saat ini, kita akan menemukan begitu banyak contoh. Yang bisa kita lihat adalah bagaimana keberanian para dokter dan petugas medis untuk menjalani kehidupan mereka. Mereka mempertahankan hidupnya atau berani menjalani hidupnya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk menolong orang lain. Selain mereka, para petugas medis dan para dokter, kita juga bisa melihat bagaimana orang-orang yang harus bekerja di luar rumah, yang pekerjaannya tidak bisa dilakukan dari rumah, mereka berani menjalani pekerjaannya, berani menjalani hidupnya dengan berbagai tantangan dan berbagai kemungkinan untuk terpapar atau terinfeksi virus COVID-19. Mereka adalah orang-orang yang berani menjalani kehidupan mereka sesuai dengan peran mereka masing-masing. Kalau firman Tuhan mengajak setiap kita pada hari ini untuk berani menjalani hidup, apa bedanya keberanian menjalani kehidupan kita, umat yang percaya, dengan keberanian menjalani hidup banyak orang di dunia ini, termasuk pada saat ini? Mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam teks, kalau kita membaca secara keseluruhan, ayat 1 sampai dengan 14 kita menemukan bagaimana sebenarnya para murid ini sedang ada di dalam kegelisahan dan mungkin ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan mereka, guru mereka, akan pergi meninggalkan mereka, pergi ke rumah Bapa. Oleh sebab itu mereka ada di dalam kegelisahan. Bagaimana kami menjalani kehidupan kami kalau guru kami, orang yang mengajarkan begitu banyak hal dalam kehidupan kami, pergi meninggalkan kami? Oleh sebab itu Thomas bertanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Tuhan Yesus mengatakan, "Aku akan pergi ke rumah Bapa." Tapi Thomas mengatakan, "Aku tidak tahu jalan ke situ, jalan menuju rumah Bapa." Oleh sebab itu Tuhan Yesus menjawab, Thomas juga menjawab, murid-murid yang lain, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah jalan, Dia bukan saudara mengatakan akulah petunjuk itu. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan, hanya melalui Aku engkau bisa sampai ke rumah Bapa. Jadi Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Dia bukan hanya menunjukkan jalan, tapi Dia bersama-sama dengan kita yang percaya.
untuk menuntun kita sampai kepada rumah Bapa yang telah disiapkan olehnya untuk setiap kita yang percaya. Bagaimana perilaku kita sebagai umat yang percaya? Tentu kita mengikuti Tuhan kita, Tuhan Yesus. Mengikuti dengan melakukan apa yang Ia lakukan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Maka setiap kita yang mengikuti Tuhan Yesus, kita pasti mengikuti apa yang Dia lakukan. Kita mengikuti apa yang dilakukan, maka kita dikatakan kita mengikuti kebenaran firman Tuhan. Artinya kehidupan kita mencerminkan kebenaran firman Tuhan yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita, yaitu dengan melakukan kasih, dengan melakukan taat, dan melakukan hal-hal baik yang lainnya. Itulah yang bisa kita lakukan. Dengan melakukan semuanya itu, maka setiap kita bisa dikatakan kita adalah umat yang berani menjalani kehidupan kita sesuai dengan peran kita. Kalau kita berani menjalani kehidupan kita, mengikut Tuhan, bersama dengan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan memperoleh hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan artinya kita punya satu tempat di sana. Kita selamat bersama-sama dengan Dia di sana. Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita. Tapi sekali lagi, pada saat ini kita bukan diajak untuk berani mati karena Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita, tapi justru kita diajak untuk berani hidup, menjalani kehidupan kita pada saat ini dengan apapun keadaan kita saat ini. Lakukanlah peran kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kita memang diajak dan bisa bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, sekolah dari rumah, lakukanlah itu dengan sepenuh hati, dengan tetap yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan memelihara kita. Tuhan sedang menuntun kita melakukan kebenaran, karena melalui itu kita memperoleh hidup di dalam Dia. Lakukanlah itu. Kalau kita tidak bisa melakukan pekerjaan kita dari rumah, lakukanlah pekerjaan kita di luar sana dengan tetap menjaga kehidupan kita. Itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika tema kita mengajak kita untuk berani menjalani kehidupan. Keberanian menjalani hidup di dalam Tuhan artinya kita tidak diajak untuk nekat, tapi kita diajak untuk berani. Berani beda dengan nekat. Berani kita menjalani kehidupan itu dengan harapan, dengan kemampuan yang kita punya. Tapi kalau nekat, kita menjalani kehidupan itu berdasarkan keputusasaan, tidak ada harapan lagi. Makanya kita nekat saja melakukan segala sesuatu. Tapi keberanian menjalani hidup di dalam Tuhan, kita diajak untuk mengikuti jejak Tuhan, memiliki Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan melakukan kebenaran, taat pada firman Tuhan. Dengan melakukan semuanya itu, maka kita memiliki hidup di dalam Tuhan. Bukan hanya hidup di dunia ini, tapi nanti hidup di tempat yang Tuhan telah sediakan, di rumah Bapa. Oleh sebab itu, setiap kita diajak untuk berani menjalani kehidupan kita sesuai dengan peran kita. Kita diajak untuk melakukan semuanya itu di dalam Tuhan, di dalam kebenaran. Maka kita akan memperoleh hidup. Mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita dan melakukannya di dalam Tuhan dan bersama-sama
dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita dengan berani. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kebenaran firman-Mu telah menyapa setiap kami. Pimpinlah kami Tuhan, untuk terus dapat hidup di dalam Engkau. Hidup melakukan kebenaran. Dan karena itulah Tuhan, kami memperoleh hidup kami bersama-sama dengan Engkau. Mampukanlah setiap kami untuk menjalani peran kami masing-masing dalam apapun keadaan kami saat ini. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan yang memampukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat menjalani aktivitas dan berani menjalani kehidupan kita dalam apapun keadaan kita saat ini. Karena kita yakin dan percaya Tuhan bersama-sama